Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Febi Salsabila, Febri Nagea, Dia Faiza. Ya, ternyata hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk masuk ke materi yang Ibu ajar hari ini, sebelumnya Ibu akan membahas materi kemarin ya. Kalian kemarin masih ingat nggak sih Ibu ini membahas tentang apa? Iya, kemarin Ibu sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Ya. Sebelum Ibu masuk ke iman kepada qada dan qadar, kalian masih ingat nggak sih iman itu apa? Iya, benar. Iman itu meyakini atau percaya. Kalau dijabarkan biasanya apa? Ada yang tahu? Ya, coba. Ya, betul. Iman itu adalah meyakini sepenuh hati, mempercayai sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Ya, benar. Nah, sebelum kalian kan sudah tahu ya iman itu apa, dan kemarin juga sudah kita bahas kitab-kitab Allah. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang qada dan qadar itu apa. Nah, qada ini kalian tahu nggak sih qada itu apa? Ya, qada itu secara bahasa masdar dari qadoi. Masdar dari qadoi. Yaqdi qadaha al-asya. Nah, yang artinya mengadakan dengan sebuah ketetapan atau mentakdirkannya. Nah, yang di sini kan ada ketetapan ya, ketetapan. Nah, ketetapan ini apa sih maksudnya atau artinya? Artinya ketetapan ini ialah ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Kalian tahu nggak azali itu apa? Ya, azali itu ketetapan sudah ada sebelumnya keberadaannya atau kelahiran makhluk. Jadi azali ini sudah ada sebelum makhluknya itu udah ada ketetapan gitu. Nah, sedangkan qadar ini adalah secara etimologi atau bentuk masdarnya itu dari kata qadaro, yaqdaru, qadaran, yang artinya akhir atau puncak segala sesuatu. Nah, qadar ini artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi qadar ini bisa dikatakan dengan ukuran ya. Nah, biasanya qada dan qadar ini dalam kesehariannya bisa kita sebut dengan takdir. Tahu kan dengan takdir? Iya.
Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, iman kepada qada dan qadar itu apa sih? Jadi, iman kepada qada dan qadar itu berarti meyakini dalam hati dan dilaksanakannya dengan amal perbuatan bahwa segala sesuatu akan ditentukan dan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah-ubah. Dengan tidak menghilangkan kewajiban ikhtiar dan sekuat tenaga, tetapi menyerahkan hasil dari ikhtiar yang tersebut hanya kepada Allah. Ya, selanjutnya ada bentuk iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qadar ini memiliki 4 rukun atau bisa disebut dengan takdir dan rukun-rukunnya. Dari keempat rukun tersebutlah untuk dapat memahami takdir Allah, jika salah satu tidak ada imannya, maka imannya itu tidak akan sempurna. Yang pertama itu ada al-ilmu. Al-ilmu ini apa sih? Al-ilmu itu adalah ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, maka maha mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua yang ada di baik itu secara global maupun secara terperinci. Dan juga Allah itu maha mengetahui segala yang gaib dan maha mengetahui segala yang ihwal. Jadi di sini Allah itu mengetahui segala-galanya. Dia itu mempunyai ilmu, yaitu ilmunya mengetahui seluruh apa yang ada di bumi dan di langit. Yang kedua itu ada Alkitabah. Alkitabah ini apa sih? Alkitabah itu adalah penulisan. Maksud dari penulisan ini ialah kita mengimani atau percaya bahwasanya Allah telah mencatat seluruh takdir kita di Lauh Mahfuz. Ya. Jadi semua yang terjadi pada diri kita hari ini maupun esok itu sudah ada di Lauh Mahfuz, dan itu juga sudah tertulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Jadi kalau kita matinya sekarang atau kita jatuh, kita kecelakaan, itu semua terjadi karena kehendaknya Allah, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, begitu. Untuk selanjutnya ada al-masyiah. Al-masyiah ini adalah kehendak. Nah, kehendak ini apa sih? Kehendak itu kita mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah itu benar-benar terjadi dan ada yang tidak terjadi. Nah, jadi sesungguhnya kita ingin ini itu nggak terpenuhi, berarti Allah itu tidak mengizinkan kita untuk menginginkan hal yang tadi itu. Kalau misalkan Allah sudah menghendaki kita ingin yang itu, maka ya kita akan memiliki apa yang kita inginkan. Semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa semuanya itu sudah terjadi dan sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita itu harus percaya bahwa kehendak Allah itu ialah kehendak yang baik untuk diri kita. Jadi kita itu tidak usah mengeluh, tidak usah khawatir, tidak usah sedih bahwa kenapa sih aku pengen ini tapi kok Allah nggak menghendaki gitu tuh. Nah, semua itu udah diatur sama Allah, itu udah terbaik untuk kalian, begitu. Yang keempat ini apa sih? Yang keempat ini ada Al-Khalaq. Al-Khalaq ini pencipta ya. Pencipta apa sih? Pencipta bahwa Allah maha mencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Dengan demikian tidak ada satu makhluk pun di bumi dan di langit melainkan Allah yang menciptakannya. Jadi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit itu Allah yang menciptakan, begitu.
Yang selanjutnya ada dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama itu ada dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalil-dalil dari Al-Qur'an. Nah, dalil-dalil dari Al-Qur'an ini diantaranya firman Allah itu ada di surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi wa kana amrullahi qadara maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ada juga di firman Allah Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah itu sudah menetapkan semua apa-apa yang ada untuk diri kita, takdir kita, itu semua udah ada takaran dan ukurannya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Untuk selanjutnya ada dalil-dalil dari as-sunnah. Dalil-dalil dari as-sunnah ini ialah hadis riwayat Jibril alaihi salam yang berbunyi al-qadaril khairi wa syarrihi wa tu'mina bi, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Jadi dia mengatakan bahwasannya saya mengetahui sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah alaihi wasallam mengatakan segala sesuatu dengan ketentuan takdir. Ia melanjutkan, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan segala sesuatu itu ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan atau kecerdasan dan kelemahan. Dan ada juga dari dalil-dalil akal. Nah, dalil-dalil akal ini maka akal sehat yang memastikan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya dan menguasainya. Terus tidak mungkin kan alam ini diadakan dengan seistim yang menakjubkan, saling menjalin dan berkaitan erat antara sebab dan akibat. Sedemikian rupa ini adalah secara kebetulan, sebab wujud itu sebenarnya tidak memiliki sistem pada asal wujudnya. Lalu bagaimana menjadi tersistem pada saat adanya dan perkembangannya. Jadi di sini ada dalil-dalilnya, itu ada dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, dan dalil akal. Ya, pengaruh iman kepada qada dan qadar ini yaitu kita mempercayai qada dan qadar itu merupakan hati kita. Kita harus sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu adalah atas kehendak Allah. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri kita. Di dalam sebuah hadis juga sudah dijelaskan bahwasanya Allah berfirman yang artinya siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku maka tidak sabar terhadap rencanaku yang aku timpahkan di atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Jadi pengaruhnya yaitu saat kita yakin dengan sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita itu, baik itu yang menyenangkan hati atau yang tidak menyenangkan hati, maka kita harus bersabar. Misalkan kita mendapat musibah, terjatuh, terus kita nggak sabar, berarti kita kan tidak meyakini adanya Allah, bahwa musibah itu datangnya dari Allah sendiri. Jadi kita itu harus bersikap sabar untuk
untuk sesuatu yang telah Allah kehendaki, yang telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya itu ada hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, jika kita mengimani qada dan qadar dengan sepenuh hati, maka hati kita akan selalu banyak bersyukur, bersabar, terus menjalani diri dari sifat sombong dan putus asa, terus bersifat optimis dan selalu giat belajar. Terus jiwanya itu juga selalu tenang. Jadi jika kita mempercayai hikmah, jika kita mempercayai qada dan qadar, kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, maka jiwa kita akan selalu tenang. Terus kita juga dijauhkan dari sifat sombong, begitu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ibu tutup materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Masih ingat kan kalian tadi itu apa sih qadar? Coba. Ya, qadar itu ketetapan. Kalau qada ukuran. Ya, benar. Kalau qadar itu ketetapan atau takdir Allah. Jadi bisa dikatakan qada dan qadar ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bahwa kita ini harus meyakini dalam hati, melaksanakannya dengan amal perbuatan. Terus bahwa segala sesuatu akan ditentukan dan akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak akan bisa diubah-ubah. Begitu ya, paham? Ya, alhamdulillah. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu materi hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini atau ilmu hari ini yang kita dapat, yang kita pelajari bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dan juga bisa menjadi barokah untuk kita sendiri ataupun orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.